Great. Good morning everyone. Banyak orang berkata begini, saya percaya Tuhan. Tapi pertanyaannya hari ini, benarkah Anda percaya? Atau cuma pandai berkata-kata? Karena iman yang sejati bukan diuji saat semuanya aman, saat semuanya baik-baik saja, tapi saat Anda harus melangkah di atas tali tipis. Alright, tema pada hari ini adalah faith that is not just talk. Ya, iman bukan sekedar omongan. Ya, teman-teman, masih ingat dengan akrobatik terkenal dunia ya, yang berasal dari Prancis, bernama Charles Blondin ya. Pada sekitar tahun 1859 ya, seorang akrobat terkenal Charles Blondin berdiri di atas seutas tali yang membentang di atas air terjun Niagara ya, di Amerika ya. Dan di bawahnya bukan kolam renang, tapi jurang maut, angin kencang, air bergemuruh, dan satu langkah kecil salah, selesai, ya, dia berjalan, dan Charles Blondin berhasil berjalan menapaki seutas tali tipis di atas Niagara Falls di Amerika ya, dan berhasil mencapai ke seberang lainnya. Orang-orang bertepuk tangan ya, luar biasa itu orang-orang ya, karena pertunjukan si Charles Blondin ya. Dia berjalan dan berhasil. Mereka semua kagum, mereka berkata, kami percaya kamu pasti bisa. Lalu Charles Blondin bertanya begini, apakah kalian benar-benar percaya? Mereka semua menjawab, iya, saya percaya. Kemudian dia berkata, kalau begitu siapa yang mau naik ke punggung saya? Ayo, dan saya akan bawa menyeberang, berjalan di atas seutas tali ke seberang satunya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Sunyi senyap, semuanya mingkem. Tahu kan? Mingkem itu bahasa Ibrani ya. Mingkem itu mulutnya mengatup ya. Mingkem itu bahasa Ibrani ya. Sunyi, tidak ada yang mau maju. Jadi poinnya, banyak orang punya iman mulut. Ya, inilah masalah terbesar hari ini. Banyak orang bisa berkata, Tuhan baik. Bisa berkata, saya percaya. Ya, bisa angkat tangan di gereja, tapi ketika Tuhan berkata, sekarang kamu melangkah, mereka mundur teratur. Mulutnya penuh iman memang, tapi hidupnya penuh dengan ketakutan. Iman tanpa tindakan itu mati. Jadi poinnya, iman itu berani naik ke punggung Tuhan. Percaya, Blondin ya, Charles Blondin bisa berjalan itu dengan mudah sekali. Tapi naik ke punggungnya itu beda cerita. Lain ceritanya. Ya, sama seperti percaya Tuhan sanggup menolong. Itu mudah. Menyerahkan hidup sepenuhnya, nah itu sulit. Ya, banyak orang berkata, Tuhan, saya percaya Engkau memelihara, tapi tetap khawatir yang berlebihan, pegang kendali sendiri, tidak mau taat. Ya, itu bukan iman, itu ilusi iman. Ya, teman-teman. Jadi iman itu memang selalu mengandung resiko. Kalau hidup Anda tidak pernah keluar dari zona nyaman, mengambil langkah ketaatan, menghadapi risiko karena Tuhan, maka mungkin Anda belum pernah benar-benar beriman. Karena iman sejati selalu berkata, Tuhan, walaupun saya tidak melihat, saya tetap melangkah. Nah, poinnya adalah masalahnya bukan Tuhan, tapi kita. Hari ini jujur saja ya, bukan Tuhan yang tidak setia, tapi kita yang tidak sungguh-sungguh percaya. Kita mau mujizat, kita mau berkat,
kita mau pertolongan, tapi tidak mau taat, tidak mau menyerah, tidak mau melangkah. Kita mau hasil iman tanpa hidup di dalam iman. Jadi teman-teman, hari ini Tuhan tidak tanya, kamu tahu tentang aku? Tuhan tanya ya, apakah Anda mau percaya sampai bertindak? Ya, ini dia ya. Petrus pernah berjalan di atas air, bukan karena air itu benda yang padat, benda keras, bukan. Tapi karena dia percaya kepada Yesus saat dia melihat angin, dia merasakan angin, dia merasakan gelombang, dia mulai tenggelam. Kenapa? Karena fokusnya sudah pindah dari Tuhan kepada keadaan, kepada situasi. Jadi pesan moral dari cerita Charles Blondin tadi, si akrobatik itu, banyak orang di tepi air terjun Niagara berteriak, kami percaya, kami sangat percaya, tapi faktanya tidak ada satupun yang berani naik ke punggung Charles Blondin. Jadi pesan moralnya jelas dan keras ya hari ini. Percaya itu mudah diucapkan, tapi iman yang sejati selalu menuntut penyerahan total. Jadi lebih tajam lagi, banyak orang Kristen hari ini seperti penonton-penonton yang di Niagara, ya di air terjun Niagara, sama kagum dengan kuasa Tuhan, tahu Tuhan sanggup, bahkan bersaksi tentang Tuhan, tapi tidak pernah benar-benar menyerahkan hidupnya. Jadi ini yang bagian yang paling pedas ya. Selama Anda masih pegang kendali penuh atas hidup Anda, sebenarnya Anda belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena iman itu bukan berdiri di pinggir dan bertepuk tangan. Iman itu naik ke punggungnya Tuhan dan berkata, Tuhan, hidup saya Engkau yang pegang. Jadi teman-teman, banyak orang percaya Tuhan bisa menolong, tapi tidak percaya cukup. Ya tidak cukup untuk percaya, untuk menyerahkan hidupnya. Jadi pesan moralnya hari ini, Tuhan tidak mencari orang yang hanya berkata percaya, tapi Tuhan mencari orang yang berani mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepadanya. Jadi closing statementnya, iman bukan soal seberapa keras Anda berkata percaya, tapi seberapa jauh Anda berani mempercayakan hidup Anda kepada Tuhan. Jadi tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur ya. 1, apakah iman Anda hanya di mulut atau sudah terlihat dalam keputusan hidup Anda? 2, apa tali tipis yang Tuhan minta Anda lewati, tapi Anda masih takut untuk melangkah? Tolong jawab jujur dan renungkan baik-baik jawaban Anda. Teman-teman, faith is not believing that God can, but trusting Him when you cannot see how. Iman bukan sekedar percaya Tuhan bisa, tapi tetap mempercayai Tuhan saat kita tidak mengerti caranya. Teman-teman, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau selama ini kami hanya pandai berkata percaya, tapi tidak benar-benar hidup dalam iman. Ajari kami untuk percaya bukan dengan kata-kata, tapi dengan ketaatan. Berikan kami keberanian untuk melangkah, meskipun kami tidak melihat jalan. Kami mau percaya sepenuhnya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika konten video ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar banyak orang diberkati. Jika Anda rindu untuk berdiskusi dengan saya atau bersaksi tentang kebaikan Tuhan, silakan call saya di 08122 970 2298. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.